Shalom adik-adik. Jumpa lagi di DNA Kids. Hai Kak Siska, apa kabar? Hai Drew, kabar baik tentunya. Drew kabarnya baik kan? Baik sekali Kak Siska. Teman-teman di rumah juga baik kan? Hana, tadi pagi di sekolah aku lihat kamu sedang main dengan teman baru ya? Iya Shalom, namanya Kiki. Ia baik dan lucu. Besok aku kenalkan ke kamu ya. Ah, aku tidak mau. Aku tidak mau bermain dengan dia. Dia berbeda dengan kita, Hana. Kemarin bahasanya beda dengan kita. Aku tidak mengerti dia bicara apa. Shalom, walaupun kita tidak mengerti apa yang dia katakan, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Siapapun boleh menjadi teman kita. Hai Shalom dan Hana. Halo, kalian berdua sedang apa? Aku dan Shalom sedang berbicara tentang teman baruku Kak. Namanya Kiki. Wow, senang sekali ya Hana dapat teman baru Kak Dewi. Iya Kak Durman. Iya Kak, tapi Shalom tidak mau berteman dengan Kiki karena tidak mengerti kalau Kiki bicara. Nah, Shalom tahu nggak kalau Tuhan itu sangat sayang sama semua orang. Dan juga nih, Tuhan pernah minta Petrus untuk bertemu dengan orang yang bukan Yahudi dan juga dia ini taat loh sama Tuhan. Oh ya, Kak? Shalom belum pernah dengar ceritanya, Kak. Oh, kalau begitu Kak Dewi sama Kak Durman hari ini akan menceritakan firman. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Satu hari dan malam hari kami sudah lewati Tuhan. Ini karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Teman-teman, Tuhan senang kalau kita memuji Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Dan kita berjaya seperti bintang di dunia ini. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa
perbuatan kami. Biarlah selalu senangkan hatimu ya. Hati kami bersyukur Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu. Yuk adik-adik, setiap pagi kita memuji Tuhan dengan berkata, Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. 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 Yuk adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Penglihatan Petrus dan Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira tentara Romawi. Dia tinggal di Kaisarea. Dia dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Suatu hari Kornelius mendapat sebuah penglihatan, dan malaikat berkata kepadanya, "Tuhan mendengar doamu dan tahu bahwa kamu suka membantu orang miskin. Kirimlah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Kemudian Kornelius melakukannya. Keesokan harinya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah, dan dia mendapat sebuah penglihatan. Ada sebuah kain lebar turun dari langit yang penuh dengan binatang. Kemudian ada suara berkata, "Sembelilah Petrus dan makanlah." Namun binatang itu adalah yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. "Aku tidak bisa memakannya," jawab Petrus. "Apa yang dinyatakan baik oleh Allah, maka mereka baik untuk dimakan," jawab suara itu. Tak lama setelah itu, utusan Kornelius tiba. Maka Petrus pergi bersama mereka ke Kaisarea. Rumah Kornelius dipenuhi dengan teman-teman dan keluarganya yang sangat ingin mendengar Petrus berbicara. Tuhan menunjukkan kepadaku dalam sebuah penglihatan bahwa Dia menerima orang-orang dari setiap bangsa. Allah mengutus Yesus kepada semua orang. Dia adalah Tuhan dari semua orang. Dia menyembuhkan yang sakit dan menguatkan yang lemah. Dia disalibkan dan kemudian dibangkitkan dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka sama seperti saat Pentakosta, dan Petrus membaptis mereka. Di kota Kaisarea ada seorang perwira Romawi yang percaya kepada Tuhan, Kak Debi. Nah, namanya adik-adik tahu nggak? Hana dan Shalom tahu tidak? Namanya Kornelius.
ia dan seisi rumahnya takut kepada Allah. Selain itu, ia memberi banyak pemberian kepada orang Yahudi yang tidak mampu ataupun miskin. Ya, adik-adik, kira-kira pada jam 3 sore nih Kak Durman, malaikat mendatangi Kornelius dan menyampaikan pesan Tuhan adik-adik. Tuhan mendengar setiap doa dan pemberian yang Kornelius lakukan untuk orang miskin. Dan Tuhan juga minta Kornelius mengutus orang untuk menjemput Simon Petrus di Yope. Wow, setelah mendengar hal itu, Kornelius segera memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang taat untuk berangkat ke Yope. Betul banget nih Kak Durman. Keesokan harinya nih Kak Durman dan adik-adik yang di rumah, Petrus mendapatkan penglihatan. Langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain. Kain yang panjang gitu loh Kak Durman. Dan Kak Durman tahu nggak adik-adik, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Tuhan berkata, bangunlah, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab adik-adik, tidak Tuhan, sebab makanan ini haram dan tidak kudus. Tuhan menjawab, apa yang dinyatakan Allah oleh Tuhan tidak boleh kamu katakan haram. Haram itu apa, Kak? Nah, Shalom, haram itu artinya gak boleh dimakan. Penglihatan Petrus ini terjadi 3 kali loh adik-adik. Ketika Petrus bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti penglihatan itu, ketika orang yang diutus Kornelius sudah sampai di depan rumah tempat Petrus menginap. Ya, adik-adik, Roh Kudus memberitahukan kepada si Petrus bahwa ada 3 orang yang mencarinya dan menyuruh Petrus untuk ikut dengan mereka menemui Kornelius adik-adik. Petrus melakukan seperti yang diperintahkan oleh Roh Kudus Kak Durman. Keesokan harinya nih adik-adik, Petrus berangkat bersama dengan ketiga orang itu ke kota Kaisarea. Petrus taat ya Kak? Petrus mau bertemu Kornelius yang bukan Yahudi. Iya Ana, Petrus sudah tidak membedakan Kornelius walaupun ia bukan orang Yahudi. Kornelius memanggil semua saudara dan sahabatnya untuk menyambut Petrus. Ketika Petrus datang, Kornelius menyambutnya dan tersungkur di depan kaki Petrus. Nah, Kornelius sangat senang karena Petrus mau datang ke rumahnya. Ya Kak Durman, nah adik-adik, Petrus berkata orang Yahudi dilarang untuk berteman atau masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa Petrus tidak boleh untuk membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran itu berkenan kepada Tuhan. Petrus berkata kepada semua orang yang hadir bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diampuni dosanya. Nah, saat Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkannya pada saat itu adik-adik. Dan mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Lalu Petrus membaptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Jadi Kak, Kornelius dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima keselamatan sekalipun mereka bukan orang Yahudi ya? Ya, benar sekali Hana. Tuhan tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi saja, tapi juga setiap kita yang bukan Yahudi juga loh Kak Durman. Nah, asalkan adik-adik kita mau percaya dan melakukan kebenaran yang Tuhan sudah katakan. Sekarang Shalom mengerti, Kak. Kalau Shalom tidak boleh beda-bedakan teman. Dan juga Tuhan melihat hati setiap kita Kak.
Apakah kita percaya kepada Tuhan, taat dan melakukan firman-Nya? Benar sekali Shalom dan Hana. Nah, bagaimana adik-adik di rumah? Mau berteman siapa saja seperti Hana, Asik, Shalom, Kak Durman. dan Bapak si Petrus, Kak Debi? Iya. Kak Durman sama Kak Debi berdoa supaya setiap kita bisa menjadi berkat dan memberitakan tentang Tuhan kepada semua orang, bukan hanya orang tertentu saja. Nah, Kak Durman, nggak cuman itu doang loh. Tuhan juga mau nih setiap kita punya hati yang tulus seperti Cornelius tadi. Dia percaya, dia taat, dan juga dia mau melakukan yang benar seperti yang Tuhan mau adik-adik. Nah adik-adik, Kak Debi, Shalom Kak dan Durman. Hana, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Wah, adik-adik sudah nggak sabaran lagi kan? Kita mau ngapain nih selanjutnya? Udah siapin peralatannya untuk beraktivitas? Dan waktunya kita mau aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan siapkan bahan-bahan yang sudah Papi Mami belikan buat kita. Bahan kelas kecil, origami warna-warni. Papi Mami gunakan origami yang berbahan kertas ya. Spidol marker, double tip, 2 buah mata, jar, gunting, permen warna-warni. Nah, sekarang kita akan membuat kata-kata yang memberikan motivasi, tapi dalam bentuk yang unik. Seperti apa? Ayo kita mulai. Origaminya kita potong kurang lebih lebarnya 4-5 cm. Adik-adik potong 7 macam ya. Nah, kalau sudah lipat seperti ini, lalu gunting. Ini kira-kira kita butuh kurang lebih panjangnya 10 cm. Adik-adik bentuk seperti yang sudah kakak buat contoh. Jadi mirip menyerupai bentuk kayak daun gitu. Oke, kalian buat lagi sampai selesai 7 macam. Ini kakak udah selesai adik-adik. Ya, ini kakak sudah potong, polanya sama semua ya. Ada 7. Sekarang kita mau tuliskan kata-kata yang memberikan motivasi atau kata-kata positif. Kata-katanya kita harus tulis dari tengah ke atas atau ke kanan. Jangan tulis di sebelah kiri, karena kiri itu nanti kehalang sama jarnya. Oke, yang pertama kita tulis kata-katanya be kind. Terus berikutnya kita tulis lagi nih, be joyful. Kata-katanya terserah ya adik-adik ya. Kalau kalian punya kata-kata positif yang lain, atau kalian mau ikut kakak juga boleh. Tulisnya mulai dari bagian yang lancip. Nah, jadi posisi nanti seperti ini. Kita mulai dari tulisnya yang lancip, bukan dari yang tengah. Yang ini kita tulis ulang, be kind. Yang merah kita tulis ulang, be joyful. Daun-daun yang sudah kita siapkan tadi, sekarang kita tempelkan double tip di bagian bawahnya, lalu pasang seperti ini. Kalau jar kalian tidak rata, kalian bisa tambahkan karton tebal di belakangnya untuk menempel bulu-bulunya. Kalau kalian tidak punya jar, kalian bisa gunakan wadah apa saja ya. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, adik-adik, kalian siapkan origami sisa yang tadi kita buat segitiga kecil seperti ini, lalu tempelkan di sini. Pakai double tip kecil aja ya. Lalu bentuk
seperti mulut, tempelkan di sini. Kita potong lagi double tip kecil aja. Tempel mata-matanya di sini. Terus satu lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau isi permen warna-warni ini. Tuh. Kalau tidak ada permen warna-warni, kalian bisa isi apa saja ya. Untuk hiasannya bisa dengan kertas warna-warni, bisa menggunakan pasir, apa aja. Selesai deh. Ya, ini burung merak kita. Ya, punya ekor kata-kata yang memberikan motivasi atau kata-kata positif. Kalian bisa bacakan kata-kata itu untuk keluarga kalian atau teman-teman kalian sambil memberikan permen ini untuk mereka. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian lalu kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oke, sekian aktivitas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami berikan challenge kepada anak-anak. Mintalah anak untuk belajar sesuatu yang sebelumnya anak belum bisa untuk melakukannya. Misalnya, jika anak berhasil melakukan apa yang menjadi challenge Papi Mami, berikan anak hadiah atau reward. Perhatikanlah motivasi anak dalam mengupayakan challenge ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersuka cita di dalam pujian penyembahan. Waktunya adik-adik kita rindu memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa perhatikan dan melihat bersama-sama ada di layar handphone adik-adik, ada QR Code. Jadi saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR Code-nya ya. Selamat memberi adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Engkau Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan dan pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya biarlah hidup kami semakin hari semakin memiliki hati dan motivasi yang benar, hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati ya setiap tangan adik-adik dan juga mama papa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ubah hati kami menjadi murni di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu. I wanna live my life with courage. I wanna live with confidence. I wanna have your hope within me and the joy that never ends. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my heart, oh God, open up my eyes. I wanna see
kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau doa syafaat kita. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini kami bersuka cita memuji nama Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami lewat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, yaitu kami mempunyai motivasi yang benar untuk kehidupan kami. Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa roh tubuh kami ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa hadir di dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, keuangan mereka, dan berkati khususnya Tuhan untuk kesehatan kami semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberikan seorang pemimpin untuk Pak Jokowi untuk memimpin negara kami ini. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami serahkan. Biarlah Roh-Mu tetap hadir di dalam hidup kami. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap aktivitas adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, diberkati juga kesehatan adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Happy Sunday!